Pendekar Pedang bab 497-502. Untuk sesaat, meskipun Yan Jingde tetap tenang di wajahnya, dia ragu-ragu di dalam hatinya. Namun, dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Luo Qiming kepadanya, dan memahami bahwa Chen Haiseng pasti telah ditipu oleh anak ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk membela anak ini. Memikirkan hal ini, dia memandang rendah Chen Haiseng di dalam hatinya. Dia bahkan bisa tertipu oleh seorang anak laki-laki yang belum putus sekolah. Dia tidak layak disebut bos. Namun, dia tidak bisa menolak secara langsung, lagi pula ini adalah bos Nanling. Saudara Chen, jika Anda ingin menjadi pembawa damai, beritahu saya terlebih dahulu solusi baik apa yang Anda miliki. Jika solusi ini memuaskan saya, maka tentu saja wajah saudara Chen akan diberikan kepada saya. Chen Haiseng berbalik dan bertanya pada Qin Fan dengan hormat, Tuan Qin, bagaimana menurut Anda? Qin Fan awalnya tidak ingin mendapat masalah seperti itu, tetapi dia tidak tahan untuk menolak kebaikan Chen Haiseng, silakan. Oke. Setelah Qin Fan setuju, Chen Haiseng daksi, saudara Yan, karena konflik antara kedua pihak dimulai karena keluarga Nona Luo, mengapa tidak menanyakan pendapat Nona Luo? Bagaimanapun, melon yang berkemauan keras itu tidak manis. Keduanya manis. Titik. Pukulan besar, jadi mereka tidak boleh pergi. Paksa seorang gadis. Yan Jingde tersenyum dan berkata, tentu saja, seorang wanita yang ingin menikah dengan keluarga Yan saya dapat dikirim ke dua jalan. Bagaimana keluarga Yan saya bisa memaksa seorang gadis? Saya dapat meminta Xiao Huan untuk keluar, tetapi, jika Xiao Huan secara pribadi mengatakan bahwa dia secara sukarela menikah dengan keluarga Yan saya, maka anak laki-laki ini harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga Yan saya untuk kejadian hari ini. Chen Haiseng mengerutkan kening, dia tidak bisa mengendalikan Qin Fan, dan dengan kesombongan Qin Fan, saya khawatir dia tidak akan menyetujui persyaratan keluarga Yan. Tuan Qin, bagaimana menurut Anda? Dia hanya bisa bertanya dengan hati-hati. Qin Fan mengangguk, oke. Memang benar bahwa Qin Fan tidak akan memberikan instruksi apapun kepada keluarga Yan, tapi tentu saja dia tidak akan menolak taruhan yang dia tahu pasti akan menang. Selain itu, lebih mudah untuk melakukannya, dan dia terlalu malas untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang biasa ini. Namun, suara dingin tiba-tiba terdengar, saya tidak setuju. Semua orang mengikuti suara tersebut, dan Luo Qiming, yang mengenakan jas hitam dan bunga merah di dadanya, berjalan mendekat ditemani oleh Su Ziyan. Baru saja dia mendengar berita bahwa Qin Fan datang untuk menimbulkan masalah dari belakang, jadi dia pergi dan bergegas, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Bos Chen, Luo menghargai kebaikan Anda. Namun, saya paling tahu keinginan putri saya. Bisa menikah dengan keluarga Yan adalah berkah yang dia dapatkan dalam hidupnya. Jadi, tidak perlu bertanya pada putriku. Aku akan langsung jawab untuknya. Chen Haiseng mengerutkan kening, dan penampilan Luo Qiming secara langsung merusak rencananya. Namun, ayah orang lain mengatakan hal ini, apa yang bisa dia, sebagai orang luar, katakan. Melihat Chen Haiseng terdiam, Luo Qiming memandang Qin Fan dengan ekspresi acuh tak acuh, wah, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki keberanian untuk datang ke pesta pertunangan keluarga Yan untuk menimbulkan masalah. Jujur. Tolong pergi dan berhenti mengganggu putriku. Awalnya, aku berencana untuk melepaskanmu. Namun, karena kamu masih mengganggu putriku, jangan ungkapkan latar belakangmu. Luo Qiming tampak bangga, dengan ekspresi seperti dia adalah seorang detektif yang memiliki cengkeraman fatal pada musuhnya. Yan Jingde tersenyum aneh, saudara Luo, pembohong seperti ini harus diungkap secepatnya, agar tidak ada yang tertipu lagi. Mengapa kamu berbelas kasihan? Semua orang di sekitarnya tiba-tiba penasaran, apa yang diketahui Luo Qiming. Dia percaya diri. Juga, Yan Jingde mengatakan orang ini pembohong. Apa maksudnya? Bahkan Chen Haiseng memandang Luo Qiming dengan bingung, tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Luo Qiming mengangguk ke Yan Jingde, menatap wajah penasaran, dan sangat puas dengan penampilan semua orang. Kemudian,
Dia tiba-tiba menatap Bos Chen dengan senyuman misterius. Bos Chen, apakah menurut Anda orang ini adalah orang yang hebat? Chen Haiseng terkejut dan berpikir dalam hati, bagaimana Luo Qiming tahu? Karena dia mengetahui identitas Qin Fan, mengapa dia menikahkan putrinya dengan keluarga Yan? Itu benar, Tuan Qin adalah orang besar yang luar biasa. Tuan Han dan Dong Qin yang bermartabat, dewa yang hidup, pahlawan hebat yang membunuh monster vampir. Ini bukan orang besar. Siapa lagi yang bisa disebut orang besar? Luo Qiming menunjukkan senyuman lucu yang berkata, tentu saja, dan bertanya, Bos Chen, pernahkah Anda mendengar bahwa semua pahlawan di selatan sungai Yangtze sangat menghormatinya? Chen Haiseng tidak menyaksikan apa yang terjadi pada Qin Fan di pesta koktail Murong Fu. Namun, ketika dia kemudian menyelidiki Qin Fan, dia mengetahui informasi ini. Jadi, dia mengangguk, ya, dengan kemampuan Tuan Qin, sudah sepantasnya para pahlawan di selatan sungai Yangtze menghormatinya. Luo Qiming tiba-tiba tertawa, hahaha. Chen Haiseng mengerutkan kening, sedikit marah, mengapa kamu tertawa? Luo Qiming berhenti tertawa, Bos Chen, saya menertawakan Anda karena reputasi seumur hidup Anda, tetapi Anda ditipu oleh seorang anak muda. Betapa hebatnya dia. Dia hanya pembohong. Kali ini, Chen Haiseng menunjukkan sedikit dengan senyum main-main, apakah Anda punya bukti? Luo Qiming berkata, tentu saja. Tahukah Anda mengapa para pahlawan di Jiangnan begitu menghormatinya? Itu karena dia menipu perasaan Nona Murong dan membuat para pahlawan di Jiangnan mengira dia adalah saya ingin menjadi menantu Tuan Murong, jadi saya sangat sopan padanya. Chen Haiseng memandang Luo Qiming seperti sedang melihat ababi, dan mencibir tanpa komitmen, saya belum pernah mendengar hal ini. Luo Qiming terus menyampaikan berita, kemudian, penipuannya terungkap, jadi dia melarikan diri ke Nanling Cholege. Namun, Nona Murong begitu mudah untuk menipu dan mengejarnya sampai ke Nanling Cholege. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Nanling Perguruan Tinggi beberapa hari yang lalu. Ini tentang mengadakan pesta penyambutan untuk siswa pindahan. Chen Haiseng mengangguk, saya mendengarnya, saya telah menebak siapa siswa itu. Dia memiliki reputasi yang hebat. Ternyata itu adalah Nona Murong. Itu tidak mengejutkan. Semua orang di sekitar juga terkejut, melon besar yang mengejutkan. Putri sulung yang bermartabat dari keluarga Murong di Jiangnan, untuk membalas dendam pada bajingan itu, dia mengejar sampai ke Nanling Perguruan Tinggi. Beberapa pria muda di aula mulai bersinar. Wanita tertua dari keluarga Murong datang ke Nanling Cholege. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika itu adalah wanita tertua dari keluarga lain, mereka mungkin tidak begitu antusias meskipun mereka cantik, tetapi Nona Murong berbeda. Karena Tuan Murong adalah anak perempuan satu-satunya, siapapun yang dapat menikahi Nona Murong akan menguasai seluruh keluarga Murong di masa depan. Ternyata aku juga penasaran dengan apa yang harus diandalkan oleh bocah ini. Setelah Luo Qiming mengatakan ini, aku menyadari bahwa ternyata bocah ini sepenuhnya bergantung pada penipuan. Luo Qiming memandang Chen Haiseng dengan tatapan bangga. Wajahnya, sekarang Tuan Chen harus mengerti bahwa dia. Anda pasti telah tertipu. Saya kira dia pasti menggunakan kekuatan keluarga Murong untuk mengintimidasi Anda, itu sebabnya Anda membelanya dengan keras. Tapi sekarang Anda mengerti kebenaran segalanya, kamu bisa memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Chen Haiseng tidak bisa mengeluh kepada Luo Qiming di dalam hatinya. Ini hanyalah kebodohan pertama Kaisar. Dia tersenyum dingin, Anda salah. Tuan Qin tidak pernah menggunakan kekuatan orang lain untuk mengintimidasi saya, dan Tuan Qin sama sekali tidak perlu meminjam kekuatan orang lain, karena kekuatannya sendiri cukup untuk mengintimidasi dunia. Mendengar Chen Haiseng tetap membela Qin Fan, Luo Qiming tidak marah, malah sebaliknya, penampilan Chen Haiseng sesuai ekspektasinya. Mertua, sepertinya Tuan Chen masih tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Yang Jingde tersenyum misterius, tidak masalah, saya sudah menduga bahwa Tuan Chen tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati, jadi saya secara khusus mengundang seorang VIP. Tuan Jiangnan Murong. Semua orang terkejut. Tuan Murong Jiangnan.
Apakah Yan Jingde benar-benar mengundang Tuan Murong ke sini? Kalau begitu, wajah Yan Jingde terlalu bagus. Keluarga Murong adalah puncak dari wilayah Jiangnan. Jika kekuatan di belakang keluarga Yan diabaikan, berdasarkan kekuatan Yan Jingde saja, dia tidak memenuhi syarat untuk mengundang Murong Fu. Ekspresi Chu Tianming di samping sedikit berubah, sepertinya keluarga Yan telah dipersiapkan sejak lama. Namun, Tuan Murong ada di sini mungkin demi kekuatan di belakang keluarga Yan. Mata Huo Yuanrang juga menyala. Flash, Yan Jingde sebenarnya mengundang Tuan Murong ke sini. Tampaknya bahkan Tuan Murong dari Jiangnan pun tertarik dengan kekuatan di balik Yan Jingde. Butler, pergi dan undang Tuan Murong ke kamar. Katakan padanya, hadiah yang disiapkan untuknya oleh Yan telah tiba. Yan Jingde memerintahkan dengan cibiran di wajahnya, memandang Qin Fan dari waktu ke waktu seolah-olah sedang melihat mangsa. Hadiah yang dia bicarakan tentu saja adalah Qin Fan, yang menipu Nona Murong. Luo Qiming mencibir dengan bangga, wah, kamu tidak pernah bermimpi bahwa kami akan mengundang Tuan Murong ke sini, kan? Sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu mau. Semua orang di sekitar mereka juga menunjukkan ekspresi menonton pertunjukan. Begitu Tuan Murong tiba, penipuan anak ini akan segera terungkap. Ya, ketika saatnya tiba, baik keluarga Murong maupun Tuan Chen tidak akan membiarkannya pergi. Tidak, begitu pula keluarga Yan. Lulus dia, apakah kamu tidak melihat tatapan galak di mata Tuan Yan? Saya khawatir akan sulit bagi anak ini untuk keluar dari hotel hari ini. Mendengarkan komentar di sekitarnya, diam-diam Chen Haisheng mencibir hatinya, dan juga menunjukkan ekspresi menunggu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hanya saja yang lain menunggu untuk melihat pertunjukan Qin Fan. Dan dia sedang menunggu untuk melihat pertunjukan bagus dari Yan Jingde, Luo Qiming, dan orang-orang besar di sekitar mereka yang mengira mereka pintar, tetapi sebenarnya sebodoh babi. Wajah Qin Fan menunjukkan sedikit keterkejutan, ia tidak menyangka keluarga Yan masih menjalin persahabatan dengan keluarga Murong dan bisa mengundang Murong Fu untuk datang. Namun, dia secara alami tidak takut. Namun, keterkejutan di wajahnya ditangkap dengan tajam oleh Luo Qiming. Haha, nak, apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Begitu Tuan Murong tiba, kamu akan dapat mengungkap identitas aslimu. Bos Chen tidak akan membiarkanmu. Qin Fan tersenyum ringan, oke, saya akan menunggu. Tunggu. Tuan Murong ada di sini. Segera, suara mendesak kepala pelayan terdengar. Murong Fu, mengenakan setelan jas hitam, berjalan mendekat dengan Fu Bo penuh aura. Setiap orang yang melihat Murong Fu mengangguk memberi salam, Tuan Murong. Saya sudah bertemu dengan Tuan Murong. Halo, Tuan Murong. Murong Fu sedikit mengangguk sebagai jawaban. Saat dia hendak mencapai Yan di sisi Jingde, dia berkata sambil tersenyum, Saudara Yan, Anda secara khusus menyuruh saya untuk datang nanti. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya tidak akan menuruti Anda. Yan Jingde dengan cepat melangkah maju dan tertawa keras. Haha, Saudara Murong, tolong jangan salahkan saya karena membiarkan Anda menyelesaikan pekerjaan. Tentu saja, saya memiliki niat sendiri ketika saya muncul, dan saya yakin penjelasan saya pasti akan memuaskan Anda sebentar lagi. Mendengarkan nada suara percakapan antara keduanya, mereka sepertinya adalah teman lama selama bertahun-tahun, yang membuat semua orang di tempat kejadian diam-diam terkejut. Kapan Yan Jingde begitu dekat dengan Tuan Murong? Ekspresi terkejut juga melintas di wajah Chu Tianming dan Huo Yuanrang. Bahkan ketika mereka melihat Tuan Murong, mereka harus tetap hormat. Tanpa diduga, Yan Jingde bisa berbicara dan tertawa dengan Tuan Murong. Mereka tahu betul bahwa ini semua demi kekuatan di belakang keluarga Yan. Melihat Yan Jingde begitu dekat dengan Tuan Murong, semua orang memandang Qin Fan dengan mata yang lebih sombong. Pak, Murong ada di sini, anak ini sudah mati. Haha, tunggu saja dan lihat tayangannya. Menurutku anak ini pasti akan berlutut dan bersujud memohon ampun. Hah, kenapa dia selalu terlihat sombong? Dia sangat sombong di usia muda, jadi dia harus diberi pelajaran.
Murong Fu dan Yan Jingde berjalan berdampingan, dan bertanya sambil berjalan, "Saudara Yan, saya menantikan penjelasan Anda." Saat mereka berbicara, mereka berdua telah tiba di ruang terbuka di tengah aula. Yan Jingde menunjuk ke arah Qin Fan dan tersenyum bangga, "Saudara Murong, tolong lihat." Murong Fu mengikuti arah jari Yan Jingde dan segera melihat Qin Fan dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi tenang di wajahnya. Tiba-tiba, ekspresi Murong Fu berubah. Yan Jingde memperhatikan perubahan ekspresi Murong Fu dan berpikir bahwa Murong Fu sangat puas dengan hadiah yang dia berikan padanya. Dia segera tersenyum pada Qin Fan dengan ekspresi sombong, "Nak, jangan bilang kamu tidak mengenalinya." "Tuan Murong." Luo Qiming juga bangga pada dirinya sendiri. Dia mencibir dan berkata, "Qin Fan, ketika Anda melihat Tuan Murong, mengapa Anda tidak berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda?" Wajah Murong Fu menjadi lebih dingin dan lebih dingin, tak perlu dikatakan lagi, dia sudah memahami posisi Qin Fan. "Yan Jingde, apakah ini hadiah yang kamu berikan padaku?" Suara Murong Fu sangat dingin, dan wajahnya sangat suram. Tapi Yan Jingde tidak menyadarinya, mengira Murong Fu sangat marah karena melihat Qin Fan, seorang pembohong. "Ya, Tuan Murong, apakah Anda puas dengan hadiah yang saya berikan kepada Anda?" Murong Fu tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya menjadi semakin muram. Chen Hai, yang berada di samping, menahan tawanya dan mengutuk dalam hatinya bahwa Yan Jingde lebih buruk dari babi. "Tidakkah kamu melihat ekspresi Tuan Murong berubah?" Luo Qiming berkata dengan putus asa, "Tuan Murong, saya tahu pembohong ini telah menipu perasaan putri Anda. Yang lebih menjijikkan lagi adalah dia juga ingin menipu perasaan putri saya. Sebagai seorang ayah, saya dapat memahami perasaan Anda. Anda mengerti omong kosong." Murong Fu ingin mengusir Luo Qiming. Dia berharap Qin Fan menipu putrinya tentang perasaannya setiap hari. Sayang sekali Tuan Qin tidak mau repot-repot melakukan ini. Yan Jingde tersenyum dan berkata, "Saudara Murong, pembohong ini ada di sini sekarang. Kamu bisa menghadapinya sesukamu." Murong Fu menatapnya dalam-dalam, dengan tatapan agak menyedihkan di matanya. Dia awalnya ingin menghubungi keluarga Yan yang tersembunyi di belakangnya melalui Yan Jingde, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Yan benar-benar menyinggung Tuan Qin. Adapun pilihannya, Murong Fu tidak perlu memikirkannya sama sekali dan berjalan langsung menuju Qin Fan. Kemudian, di tengah cibiran semua orang, Murong Fu berhenti 1 meter di depan Qin Fan dan sedikit menundukkan kepalanya. "Tuan Qin, saya tidak berteman dengan keluarga Yan. Saya harap Anda tidak salah paham." Apa artinya?" Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Ekspresi wajah semua orang tampak membeku sesaat. Wajah Yan Jingde penuh dengan keterkejutan dan dia berkata, "Saudara Murong, apa maksudmu dengan ini? Bukankah dia hanya pembohong?" Meskipun dia mengatakan ini, firasat yang sangat buruk muncul di hati Yan Jingde. Yan Huairen, yang berdiri di belakangnya, juga menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu sedikit menyipitkan matanya dan menatap Qin Fan dengan dingin. Pada saat ini, Luo Qiming seperti seorang pria yang sedang tertawa dengan mulut terbuka dan seekor lalat tiba-tiba terbang masuk. Dia tersedak dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Apa yang dimaksud Tuan Murong? Bukankah pria itu pembohong? Untuk sesaat, kedua pemikiran ini muncul di benak setiap orang. Murong Fu memandangnya dan tersenyum dingin, nadanya penuh penghinaan, "Dengan orang seperti Tuan Qin, mengapa Anda perlu berbohong kepada orang lain? Sekelompok idiot buta yang menganggap dirinya pintar." Hai Seng tertawa tidak ramah, "Hahaha, sudah lama saya katakan bahwa Tuan Qin bukanlah sesuatu yang dapat membuat Anda tersinggung sama sekali. Anda tidak percaya kata-kata saya, tetapi Anda harus percaya kata-kata Tuan Murong." Semua orang terkejut dan berkata tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Apa yang terjadi? Apakah anak ini benar-benar orang yang hebat? Kalau tidak, mengapa Tuan Murong begitu menghormati anak ini? Pikiran ini muncul di benak semua orang pada saat yang sama. Adapun alasan yang tampaknya masuk akal, kata Luo Qiming, menyusul pernyataan Pak Murong, kini telah dibantah sepenuhnya. Luo Qiming butuh beberapa saat untuk sadar dan berteriak, "Tidak mungkin.
Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menatap Yan Jingde dengan tergesa-gesa. Mertua, informasi saya tentang masalah ini salah. Yan Jingde wajahnya muram dan dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia melanjutkan, oke, kamu tidak perlu menjelaskan, orang ini terlalu licik. Dia mengucapkan kata-kata yang menghibur kepada Luo Qiming, tetapi Yan Jingde mengirim salam ke wajah Luo Qiming. Kerabat di hatinya. Berita apa tentang penyelidikan itu yang hampir menipunya sampai mati? Luo Qiming masih mencoba menjelaskan, tapi diam-diam ditahan oleh Su Ziyan di belakangnya. Ketika dia melihat Su Ziyan diam-diam menggelengkan kepalanya, dia menyerah dan hanya bisa menatap Qin Fan dengan marah. Namun, dia juga diam-diam terkejut di dalam hatinya, kartu truf apa yang dimiliki anak ini yang membuat Tuan Murong begitu sopan. Tentu saja bukan grup Nianchi dan keluarga Nansukin, karena keluarga Murong lebih kuat dari keduanya. Gabungan keluarga. Yan Jingde memandang Qin Fan dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, aku meremehkanmu." Tuan Murong, apakah Anda ingin mengurus masalah ini? Murong Fu berkata dengan dingin, selama Tuan Qin mengatakan sesuatu jika kamu mengatakan itu, aku, Murong Fu, pasti akan mati tanpa ampun. Semua orang kembali terkejut, sikap Tuan Murong hanya menganggap dirinya sebagai bawahan anak laki-laki itu. Kartu truf apa yang dimiliki anak ini? Semua orang menjadi semakin penasaran. Wajah Yan Jingde serius, sejujurnya, dia tidak pernah ingin menjadi musuh keluarga Jiangnan Murong kecuali benar-benar diperlukan. Namun, situasi saat ini sudah terlalu sulit untuk diatasi. Jika dia menyerah, itu tidak hanya akan memalukan, tetapi keluarga Yan di belakangnya juga akan diejek. Pada saat itu, para pemimpin tertinggi keluarga Yan tidak akan melakukannya. Biarkan dia pergi. Murong Fu, aku menghormatimu, tapi ini bukan Jiangnanmu. Jika kamu bertekad untuk membantu anak ini dan menjadi musuh keluarga Yanku tidak akan takut padamu. Chen Haiseng tiba-tiba melangkah maju dan berkata. Dia berteriak dengan berani, kalau begitu tambahkan aku juga. Wajah Yan Jingde berubah dan menjadi lebih jelek dalam sekejap. Mendesis. Semua orang di sekitar kaget. Kekuatan keluarga Murong terletak di selatan sungai Yangtze. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Jika Yan Jingde mencobanya, Murong Fu tidak akan bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Tapi Chen Haiseng berbeda. Ini Nanling, dan dia adalah bos besar Nanling. Jika Yan Jingde melawannya, dia tidak akan pernah mendapat bantuan apapun. Bos Chen bersedia menjadikan keluarga Yan musuh demi anak ini. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan dunia ini? Itu keluarga Yan. Keluarga Yan didukung oleh keluarga tersembunyi. Luo Qiming dan Su Ziyan terlihat jelek, dan sekarang jejak penyesalan tiba-tiba muncul di hati mereka melihatnya sekarang. Qin Fan sepertinya tidak lebih buruk dari Yan Huairen. Qin Fan tidak terburu-buru sekarang. Murong Fu dan Chen Haiseng maju ke depan, yang seharusnya cukup bagi Yan Jingde untuk minum sepoci. Namun, Qin Fan masih meremehkan Yan Jingde. Menghadapi Chen Haiseng dan Murong Fu, Yan Jingde tetap tenang. Dia mencibir, keluarga Jiangnan Murong, bersama dengan bos Chen, benar-benar luar biasa dengan kekuatan mereka. Sayangnya, keluarga Yan saya bukannya tanpa teman. Saudara Chu, keluarlah. Yan Jingde tiba-tiba berteriak ke kiri. Seorang pria paruh baya berpenampilan anggun dengan setelan abu-abu perlahan berjalan keluar bersama seorang pria muda tampan. Melihat orang itu, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berseru, kepala keluarga Chu Zongtian. Ya Tuhan, kepala keluarga Chu, salah satu dari 3 keluarga besar di Suzhou Selatan, ada di sini secara langsung. Yan Jingde sangat bangga. Haha, Yan Jingde tidak memiliki banyak wajah, tetapi keluarga Yan di belakangnya melakukannya. Chu Zongtian dan Chu Tianming perlahan berjalan ke Yan Jingde dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya. Haha, kakak Yan, sepertinya kamu dalam masalah. Yan Jingde tampak malu, kamu membuat kakak Chu tertawa. Dia menoleh ke arah Qin Fan, nak, kamu tidak hanya memiliki pembantu, saya juga punya pembantu. Bos Chen,
Apakah menurut Anda dengan energi Anda dan Tuan Murong, Anda dapat menekan saya dan keluarga Chu? Chen Haiseng tidak berbicara, tetapi wajahnya menjadi sangat serius. Keluarga Chu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Nansu. Meskipun kekuatan keluarga Chu jauh lebih rendah daripada Tuan Murong, sangat disayangkan keluarga Murong berbasis di selatan Sungai Yangtze dan berada di luar Sungai Yangtze. Jangkauan wilayah Su Selatan. Jika kekuatan keluarga yang ditambahkan ke ini, saya khawatir tidak bisa menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Chen Haiseng memandang Qin Fan. Qin Fan memandang Yan Jingde yang bangga dan menggelengkan kepalanya, tidak cukup bagi keluarga Chu untuk menghentikanku. Yan Jingde terkekeh dan mengangguk, ya, jika Tuan Murong dan Tuan Chen melindungimu sampai mati, itu memang akan sedikit merepotkan. Tetapi bagaimana jika kita menambahkan keluarga Huo? Tuan Huo, silakan maju. Huo Yuanrang keluar dengan seorang kepala pelayan. Saudara Yan, seseorang menindas keluarga besar kita di Nansu. Tentu saja, keluarga Huo kita tidak bisa berdiam diri. Kis. Semua orang di sekitar menarik napas. Keluarga Huo. Kecuali keluarga Qin, 2 keluarga besar di Nansu telah tiba. Sekarang, di Nansu, mereka cukup untuk menghancurkan Tuan Chen dan Tuan Murong. Aku takut anak ini tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar bisa mengundang keluarga Huo dan keluarga Chu untuk menghadapinya bersama. Chen Haiseng tampak jelek, sepertinya Yan Jingde telah dipersiapkan sejak lama. Meskipun keluarga besar ini hanya memiliki sedikit kontak satu sama lain di hari kerja, secara pribadi mereka berada dalam semangat yang sama, dan mereka berdua sejahtera dan sejahtera. Sulit untuk menghadapi semuanya. Luo Qiming berteriak dengan ekspresi bangga di wajahnya, wah, meskipun Tuan Chen dan Tuan Murong melindungimu, lalu kenapa? Sekarang 2 dari 3 keluarga besar di Nansu telah datang, cukup untuk menghancurkanmu kartu truf Trump. Qin Fan masih terlihat tenang dan menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Yan Jingde mencibir, nak, jangan gunakan kata-katamu. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari hotel dalam keadaan utuh hari ini. Tuan Murong, Tuan Chen Bung, Anda berdua adalah orang-orang yang mengetahui keadaan saat ini. Jika Anda masih mau untuk ikut campur dalam urusan keluarga Yan saya sekarang, jangan salahkan Yan karena bersikap kasar. Ayo, tangkap anak ini. Chen Haiseng dan Murong Fu tidak bergerak, dan mereka tidak berdaya menghadapi Yan Jingde yang sudah mengabaikannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga Yan, belum lagi ada orang-orang dari keluarga Huo dan keluarga Chu yang bertanggung jawab. Namun, mereka tidak khawatir sama sekali. Dengan kekuatan Tuan Qin, selama dia mengambil tindakan, tidak ada gunanya bahkan jika keluarga Yan memanggil ketiga keluarga besar di Nansu. 5 pengawal segera menerkam Qin Fan. Wajah semua orang dan Luo Qiming sekali lagi menunjukkan cibiran yang menyombongkan diri. Tuan Murong dan Tuan Chen terkejut, dan hanya anak laki-laki itu sendiri yang tersisa, tidak dapat menimbulkan masalah sama sekali. Bang bang bang. Namun, sebelum mereka bisa tertawa terbahak-bahak, beberapa suara teredam meledak di aula, dan 5 pengawal terampil langsung terbang keluar. Qin Fan meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri dengan tenang, masih terlihat tenang. Kubilang, itu tidak cukup. Tunjukkan semua kartu yang kamu punya. Aku akan menyelesaikannya sekaligus untuk menyelamatkanmu dari masalah. Keheningan yang menakutkan di aula, kecuali suara tenang Qin Fan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan heran. Ternyata anak ini ahli dalam berlatih. Mungkin, ini kartu trufnya. Tetapi kemampuan kecil ini tidak cukup untuk membuat Tuan Murong dan Tuan Chen begitu sopan padanya. Mungkinkah? Jadilah. Sebuah ide muncul di benak banyak orang besar, tetapi dengan cepat dibuang oleh mereka. Tidak, ini tidak mungkin. Praktisi seni bela diri legendaris sangat langka. Dia sangat muda dan tidak akan pernah bisa menjadi salah satu pejuang yang kuat itu. Yan Jingde dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Dia memandang Qin Fan dan mencibir, nak, ini kartu trufmu. Karena kamu begitu pandai bertarung, kamu tidak menganggap kami serius. Kamu sangat bodoh. Pernahkah kamu mendengar bahwa uang dapat membuat perbedaan besar?
Tuan Qi, saya sudah selesai. Di belakang Yan Jingde, seorang pria paruh baya dengan pakaian olahraga abu-abu berseru. Tuan Yan, apakah Anda mengundang saya ke sini hanya untuk berurusan dengan anak laki-laki seperti itu? Saya bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Tuan Qi melirik ke arah Qin Fan, wajahnya penuh penghinaan, karena dia tidak ada di sana. Tubuh Qin Fan, saya merasakan sedikit vitalitas. Yan Jingde menatap Qin Fan dan mencibir, "Nak, untuk menghadapimu, aku telah membuat persiapan di setiap aspek kali ini." Meskipun aku tidak menyangka bahwa Murong Xian dan Tuan Chen akan membelot saat menghadapi pertarungan, situasi keseluruhan masih di bawah kendali saya. Ya. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Tuan Qi adalah pendiri Sasana Tinju Nansu Jingweiyang dan seorang praktisi seni bela diri legendaris. Praktisi seni bela diri. Semua orang kaget saat mendengar nama ini. Orang-orang yang bisa datang untuk menghadiri pesta pertunangan keluarga Yan hari ini semuanya adalah tokoh terkemuka di kota Nanling. Meski dalam persepsi orang awam, sebagian besar ahli bela diri hanya ada di legenda, namun jagoan besar ini tentu saja memiliki saluran untuk mengetahui bahwa seniman bela diri sebenarnya adalah seniman bela diri. Benar-benar ada. Sekarang, mendengar bahwa Yan Jingde benar-benar mengundang seorang praktisi seni bela diri sejati, semua orang bersemangat seolah-olah mereka baru saja melihat alien. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Yan benar-benar bisa mempekerjakan seorang seniman bela diri sungguhan. Saya pernah mendengar tentang Tuan Qi dari Sasana Tinju Weiyang. Dia tampaknya sangat terkenal. Dia adalah master dari Sekte Xingyi. Saya pernah berkata bahwa saya mendapat kehormatan melihat Tuan Qi bertarung melawan lebih dari 50 orang sendirian, tetapi dia tidak kalah sama sekali. Pada akhirnya, dia mengalahkan lebih dari 50 orang tanpa tersipu dan hatinya tidak tersipu. Kalahkan. Yan Jingde benar-benar bijaksana. Saya tidak menyangka bahkan para prajurit pun sudah siap. Nah, kungfu kucing segitiga anak ini jelas bukan tandingan Master Qi. Luo Qiming juga tampak bersemangat, ini adalah legenda ahli seni bela diri. Dia segera membayangkan seorang ahli seni bela diri terbang melintasi tembok, membelah gunung dan menghancurkan gunung. Sungai, pemandangan mendominasi 19 negara dengan cahaya pedang. Saya tidak menyangka keluarga Yan bahkan bisa mengundang prajurit. Tampaknya keputusan untuk membiarkan Xiao Huan menikah dengan keluarga Yan benar-benar tepat. Su Ziyan juga tampak terkejut dan berkata, ketika saya di rumah, saya mendengar kata ayahku namun, para pejuang ini tidak hanya kuat, tetapi umur mereka juga telah meningkat pesat. Legenda mengatakan bahwa beberapa pejuang yang telah berkultivasi hingga tingkat lanjut bahkan tidak takut dengan peluru. Kiss. Tanda seru. Luo Qiming menarik napas, wajahnya penuh kerinduan. Oh, sayang sekali orang biasa seperti kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi pejuang dalam hidup ini. Jika saya bisa berteman dengan seorang pejuang yang kuat, itu akan menjadi hal yang pasti bagi saya untuk memasuki inti Luo. Keluarga, jadi mengapa repot-repot bergantung pada keluarga Yan? Luo Qiming memandang Tuan Qi dengan rasa iri di wajahnya, dia ingin naik dan memeluk pahanya dan memohon kepada Tuan Qi untuk menerimanya sebagai muridnya. Huo Yuanrang dan Chu Zongtian tidak menunjukkan keterkejutan apapun, Yan Jingde sudah memberitahu mereka tentang keberadaan Tuan Qi. Kali ini, Yan Jingde sepenuhnya siap menghadapi keadaan darurat. Chen Haiseng dan Murong Fu masih memasang cibiran menghina di wajah mereka. Jika keluarga Yan selalu menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain, maka Tuan Qin mungkin berada dalam masalah. Lagi pula, ada aturan tidak tertulis antara pejuang dan dunia sekuler yang menahannya. Namun, Yan Jingde yang idiot ini sebenarnya mengundang seorang pejuang untuk menantang Tuan Qin, ini hanya meminta penghinaan. Qin Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya lagi, itu tidak cukup. Dia hanya seorang pejuang yang baru saja memasuki alam batin. Saya bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Bah, anak ini sombong sekali. Dia berani meremehkan prajurit, apakah dia gila? Semua orang mengeluh. Yan Jingde, Luo Qiming dan yang lainnya juga mencibir dengan jijik. Luo Qiming bahkan langsung mengejek, nak,
Tuan Qi mengatakan ini karena dia sangat hebat. Tetapi ketika kamu mengatakan ini, kamu sedang membual. Haha. Semua orang tertawa. Tuan Qi melirik Qin Fan dengan arogan dan mengambil tindakan langsung. Nak, jika kamu berani tidak menghormati saya, kamu mencari kematian. Untuk mengejutkan semua orang, dia memilih untuk mengeluarkan energi aslinya dalam sekejap, dan kekuatan yang kuat. Momentum langsung mengguncang keliman pakaian semua orang. Membuat wajah mereka sakit, sungguh mengejutkan orang-orang biasa ini. Ya Tuhan, apakah ini seorang pejuang? Sangat menakutkan. Praktisi seni bela diri legendaris itu benar-benar kuat. Yan Jingde, Chu Songtian, Huo Yuanrang dan Luo Qiming juga tampak terkejut. Kekuatan seorang pejuang sangat menakutkan. Tuan Qi memukul Qin Fan dengan tinju berbentuk harimau. Seluruh tubuhnya seperti harimau yang turun dari gunung, penuh momentum. Jari-jarinya tergenggam ke dalam, membentuk cakar harimau, dan seluruh energi dari tubuhnya mengalir ke telapak tangannya, mengeluarkan suara letupan. Semua orang terkejut lagi. Langkah ini mungkin bisa membunuh seekor gajah. Tidak, menurutku itu bahkan bisa menembus pelat baja. Ini ratusan kali lebih kuat daripada selebritis internet yang memotong batu bata dengan tangannya. Anak ini sudah mati. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu sombong? Bahkan Tuan Qi tidak bisa meremehkannya. Ini adalah harga dari kesombongan. Anda harus tetap bersikap rendah hati di masa depan. Semua orang tidak menyukai Qin Fan. Jika tidak ada yang lain, cukup saja ikuti Qin Fan dari segi usia, Qin Fan sudah kalah. Melihat perilaku Tuan Qi yang membuang-buang energinya untuk membangun momentum, Qin Fan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Mewah. Pergi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil tangan dari belakang dan menamparkan Tuan Qi seperti seekor lalat. Saat Tuan Qi bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba merasakan tanda peringatan dan merasakan krisis besar mendekat. Namun, dia baru saja meremehkan Qin Fan, berpikir bahwa dia bisa menang hanya dengan satu gerakan. Untuk berpura-pura berkompetisi, saya menggunakan energi saya yang sebenarnya untuk merangsang momentum. Sekarang mengubah serangan menjadi pertahanan saja tidak cukup. Jika kamu berusaha cukup keras, aku tidak percaya anak muda seperti dia bisa lebih kuat dariku. Tuan Qi khawatir, dan serangannya meningkat bukannya berkurang, dan dia langsung bertabrakan dengan tamparan Qin Fan. Ledakan. Dengan suara teredam, Qi terbang mundur, menakuti semua orang untuk segera bubar. Wow! Tuan Qi menghancurkan 3 meja kayu solid hingga jatuh ke tanah. Engah. Seteguk darah muncrat, dan dia menatap Qin Fan dengan ngeri di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah ahli seni bela diri. Kemudian, terlepas dari luka-lukanya, Tuan Qi tiba-tiba bangkit dan berlutut, bang kau tahu ke Qin Fan. Junior ini picik dan telah menyinggung Grandmaster. Saya harap Grandmaster akan memaafkan saya. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Mata semua orang membelalak, dan mereka sangat terkejut hingga hampir jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi batu. Sangat sunyi, hanya raungan ketakutan Tuan Qi yang bergema di telinga semua orang. Seni bela diri. Grandmaster. Kecuali Paman Fu di sebelah Murong Fu, semua orang di aula pada dasarnya adalah orang biasa. Namun, ini adalah nama-nama besar di kalangan orang biasa, dan mereka tahu lebih banyak daripada orang biasa. Kebetulan banyak orang yang pernah mendengar tentang legenda sang jagoan silat, namun hanya sekali. Suasana hening beberapa saat, lalu helaan napas tiba-tiba memecah kesunyian yang mematikan. Mendesis. Dalam legenda, bukankah master seni bela diri seperti naga dewa di langit? Saya benar-benar melihat seorang master seni bela diri dengan mata kepala sendiri hari ini. Ya Tuhan, orang ini telah mampu menyombongkan diri selama 5 tahun, bukan 10 tahun. Seruan kaget dan heboh seperti sekering, benar-benar memecah kesunyian aula. Kemudian, seluruh penonton menjadi gila. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya adalah seorang ahli seni bela diri. Berapa umurnya? 18. 20. Sungguh sulit dipercaya. Luo Qiming tercengang, bibirnya bergetar.
Dia berkata, seni bela diri. Tuan. Dia ternyata adalah ahli seni bela diri. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yan Jingde benar-benar berubah menjadi warna hati babi, dan seluruh sosoknya sepertinya telah terkuras semua kekuatannya dalam sekejap. Seni bela diri, Grandmaster. Saya mengerti, ternyata ini adalah kartu trufnya. Pantas saja dia masih bisa tetap tenang saat menghadapi berkumpulnya keluarga Chu, keluarga Huo, dan keluarga Yan saya. Tidak heran jika bos Nanling yang bermartabat dan Tuan Murong, semua orang menghormatinya. Tidak heran aku, sendirian, berani memperlakukan para pahlawan Nanling seperti apapun dan datang ke pesta pertunangan keluarga Yan untuk mencuri pengantinku. Ternyata dia adalah ahli seni bela diri. Yan Huairen langsung roboh ke tanah. Meskipun wajahnya bengkak di kepala babi, tapi Anda masih bisa melihat dengan jelas keterkejutan di wajahnya. Tidak, ini tidak benar, ini tidak mungkin. Bagaimana dia menjadi ahli seni bela diri? Bagaimana saya bisa membalasnya? Mata Yan Huairen penuh dengan keganasan, kata Qin Fan di depan para pahlawan Nanling He merebut tunangannya dan menamparkan wajahnya. Jika dia membiarkan Qin Fan pergi seperti ini, bagaimana dia bisa memiliki martabat untuk bergaul di lingkaran di masa depan? Namun, menghadapi ahli seni bela diri, bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan keluarga Yan, keluarga Chu, dan keluarga Huo, mereka tetap tidak berdaya. Jika mereka berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi seorang ahli bela diri, tidak perlu dikatakan apa yang akan terjadi pada mereka. Yan Huairen tidak mau menyerah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menghadapi seorang ahli seni bela diri, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Betapa frustrasinya hal ini. Chu Zongtian dan Chu Tianming, ayah dan anak, juga terkejut. Master seni bela diri. Ternyata inilah yang dia andalkan. Chu Zongtian menatap tajam ke arah Chu Tianming, untungnya Anda tidak mengambil tindakan terhadapnya, jika tidak, keluarga Chu kita akan berada dalam bencana. Mulai sekarang, itu gadis dari keluarga Murong, jangan pernah memikirkannya. Chu Tianming mengertakkan gigi dan mengangguk dengan berat, aku tahu. Tangannya terkepal erat, dan kukunya tertanam di dagingnya, tetapi dibandingkan dengan keterkejutan dan keengganan di hatinya, rasa sakit ini tidak ada sama sekali. Bagaimana dia bisa menjadi ahli seni bela diri? Kenapa dia harus? Jadi bagaimana jika dia adalah ahli seni bela diri? Suatu hari nanti, aku akan melampauimu di bidang lain. Dunia ini bukan tempat bagi para pejuang. Huo Yuanrang menatap Qin Fan dengan serius untuk beberapa saat, lalu berbalik untuk melihat pengurus rumah tangga, ayo pergi. Yan Jingde mungkin sudah selesai karena menyinggung seorang ahli seni bela diri, bahkan jika keluarga Yan di belakangnya jika markas mengambil tindakan, saya khawatir markas tersebut tidak akan dapat melakukan apapun terhadap master seni bela diri. Maka keluarga Huo tidak perlu berteman dengan Yan Jingde, yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjauh dari keluarga Yan sesegera mungkin untuk menghindari kebencian dari ahli bela diri. Chen Haiseng dan Murong Fu sepertinya sudah lama mengetahui hal ini akan terjadi. Melihat orang-orang yang terkejut, seringai sinis muncul. Coba pikirkan, ketika mereka melihat Tuan Qin memamerkan kekuatannya untuk pertama kalinya, mereka memiliki ekspresi yang sama. Haha, sekarang melihat orang-orang ini sama seperti mereka sebelumnya, kedua pria besar itu tanpa sadar tertawa. Melihat kehidupan sosial orang lain memang merupakan kebiasaan buruk manusia yang sulit diubah. Qin Fan berkata dengan ringan, kartu truf apa lagi yang kamu punya? Gunakan semuanya, aku akan menunggu di sini. Yan Jingde tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat, tidak lagi. Kartu truf apa yang bisa aku miliki di depan ahli bela diri? Tersedia. Tentu saja, ada satu hal lagi yang tidak dia katakan, kecuali dia bisa mengundang ahli bela diri yang lebih kuat. Huairen, pergi dan bawa keluarga Nona Luo ke sini. Yan Jingde tampak sedih dan kehilangan keberanian untuk melawan. Namun, Yan Huairen tidak bergerak. Pergi dan bawa Nona Luo keluar, apa kau tidak mendengarnya? Yan Jingde mengulangi dengan tidak senang. Yan Huairen, yang kepalanya menunduk dan mengatupkan giginya,
tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Tidak, jadi bagaimana jika dia adalah ahli seni bela diri? Saya tidak percaya dia berani melakukan apapun padaku. Luo Yuhuan adalah tunanganku, dan dia adalah ahli seni bela diri. Beraninya kau mencuri wanitaku?" Yan Jingde menamparkan wajahnya, "Kamu gila. Pergi dan bawa Nona Luo keluar." Yan Jingde melotot dan meraung. Bahkan jika keluarga Yannya tidak mau menerimanya sekarang, dia tidak tahan menghadapi ahli bela diri. Benar-benar tidak bijaksana. Dikatakan bahwa mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Setelah kejadian ini, dia akan meminta para ahli untuk mengambil alih dan mendapatkan kembali wajahnya hari ini. Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh seorang kepala keluarga yang dewasa. Penampilan Yan Huairen mengecewakannya. Namun, bukannya membangunkannya, tamparan Yan Jingde malah membuat Yan Huairen benar-benar gila. Dia meraung ke arah Yan Jingde dengan mata merah, "Tidak, saya tidak gila. Ini adalah zaman sains dan teknologi. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli seni bela diri, apakah dia masih bisa lebih kuat dari pesawat terbang dan meriam? Jika dia berani menyentuhku, orang-orang resmi tidak akan membiarkannya pergi. Titik. Kecuali dia bisa membawa pasukan resmi sendirian." Yan Jingde dengan marah mengangkat telapak tangannya lagi, "Kamu ingin mengalahkanku?" Yan Huairen tiba-tiba menghadapnya dengan ekspresi gila di wajahnya, dan tertawa dengan mulut penuh darah, "Pukul aku. Bertarunglah, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan menyerahkan tunanganku padanya. Wah, jika kamu berani. Coba sentuh aku dan lihat apakah kamu memiliki keberanian." Chen Haiseng dan Murong Fu mencibir. Yan Huairen, yang dikenal sebagai ahli beracun yin dan yang, tampaknya tidak pantas menyandang namanya. Dibandingkan dengan Chu Tianming dari keluarga Chu, Huo Guanghui dari keluarga Huo, dan Qin Rong dari keluarga Qin, dia tertinggal jauh. Qin Fan menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan langsung menamparnya. Klik. Yan Huairen merasa seolah-olah sebuah gunung besar tiba-tiba terangkat di pundaknya, memaksanya berlutut di tanah, lututnya hancur, dan dia tidak dapat berdiri lagi. "Ah! Kakiku!" Dia mengeluarkan raungan yang memilukan dan langsung jatuh ke tanah. "Huairen!" Yan Jingde bergegas mendekat dengan ngeri, memeluk Yan Huairen, dan bertanya dengan cemas dengan ekspresi khawatir di wajahnya, "Anakku, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" "Ayah, kakiku patah." Titik. Setelah mengatakan itu, Yan Huairen memiringkan kepalanya dan pingsan. "Nak!" Yan Jingde meraung, menoleh dengan tajam, dan menatap tajam ke arah Qin Fan, "Saya telah memintanya untuk membawa Nona Luo keluar kepada Anda, mengapa Anda masih ingin melakukan ini?" Memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia sedang mengusir serangga kecil. "Jangan khawatir, dia belum mati. Saya baru saja mematahkan kakinya sebagai hukuman." Yan Jingde menghela nafas lega dan buru-buru berteriak kepada pengurus rumah tangga, "Pergi dan bawa Nona Luo ke sini." Jika dia terus membuat marah Qin Fan, Yan Jingde yakin dia akan membunuh siapapun. Luo Qiming menatap kosong pada pemandangan ini, menyaksikan keluarga Yan yang arogan merendahkan diri di depan Qin Fan. Menyaksikan master seni bela diri legendaris Tuan Qi berlutut di tanah dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Perasaan mendalam tiba-tiba muncul di hatinya. Titik. Penyesalan. Ahli seni bela diri. Haha, apakah Tuhan sedang bercanda denganku? Bagaimana dia menjadi ahli seni bela diri? Aku menolak seorang ahli seni bela diri. Aku. Luo Qiming ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan ketika dia melihat Tuan Qi. Dia berharap bisa berlutut dan memeluk paha Tuan Qi, berharap bisa berteman dengan seorang ahli seni bela diri di kehidupan ini. Namun, ketika seorang ahli bela diri ingin menjadi menantunya, dia justru mengusirnya. Su Ziyan pun tampak kaget, pantas saja Tuan Murong begitu sopan padanya, tak heran para pahlawan di Jiangnan memperlakukannya dengan hormat, tak heran Bos Chen begitu melindunginya, ternyata ia ahli bela diri. Semua ini akhirnya masuk akal. Tanda seru. Jelaskan. Segera, pengurus rumah tangga datang ke aula bersama Luo Yuhuan dan Luo Yuzhang yang pucat.
Alih-alih membuatnya terlihat jelek, wajahnya yang pucat justru memberinya rasa kecantikan yang menyedihkan, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Namun, saat dia melihat Qin Fan, matanya seperti pejalan kaki yang haus sepanjang hari di gurun dan tiba-tiba melihat sebuah oasis. Dalam sekejap, vitalitas yang kuat meledak. Luo Yuzhang juga melihat Qin Fan, lalu melihat ke arah Yan Huairen yang tergeletak di tanah, tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia meraung dengan marah. Qin Fan, kamu sangat berani. Kamu berani datang ke pesta pertunangan keluarga Yan untuk menimbulkan masalah, dan kamu berani melukai Tuan Yan. Tahukah kamu bahwa kamu sudah mati? Paman Yan, suruh seseorang untuk menangkapnya cepat. Jangan. Biarkan dia lari. Yan Jingde tanpa ekspresi. Semua orang di sekitar memandang Luo Yuzhang seperti orang bodoh. Luo Qiming tiba-tiba melangkah maju, menendang Luo Yuzhang ke tanah, dan meraung, diam. Luo Yuzhang bingung, ayah, mengapa kamu memukulku? Kamu harus memukul Qin Fan Boy. Luo Qiming ingin menemukan sesuatu untuk menutup mulut Luo Yuzhang, dan menggeram, dia adalah ahli seni bela diri. Jadi apa? Tanda tanya. Tidak peduli siapa dia berani datang ke pesta pertunangan keluarga Yan untuk menimbulkan masalah. Iya. Tunggu, ayah, apa maksudmu dia? Luo Yuzhang akhirnya bereaksi, matanya membelalak nyeri, dan suaranya bergetar saat dia bertanya. Dia adalah ahli seni bela diri. Luo Qiming memutar matanya dan mengulanginya. Luo Yuzhang benar-benar terpana. Setelah menunggu beberapa detik, dia tiba-tiba berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak, Master Seni Bela Diri. Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa menjadi Master Seni Bela Diri? Petik 2 tanda tanya. Lagi pula, praktisi seni bela diri sangat langka, bagaimana mungkin orang desa seperti dia bisa seberuntung itu menjadi seniman bela diri? Ayah, apakah kamu salah? Luo Qiming tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia sebenarnya berharap itu dia salah, tapi pria itu masih berlutut di sana. Diam dan cukup menghormati Master Seni Bela Diri. Luo Yuzhang mengertakkan gigi, menahan semua pertanyaannya, dan menatap Qin Fan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yan Jingde menyerahkan Yan Huairen kepada pengurus rumah tangga dan memerintahkan bawa tuan muda ke rumah sakit. Iya. Kemudian, Yan Jingde berbalik dan membungkuk kepada Qin Fan, saya mengembalikan Nona Luo kepada Anda tanpa terluka. Iya. Qin Fan mengangguk dan menatap Luo Yuhuan dengan tenang. Luo Yuhuan juga menatapnya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, kamu benar-benar melakukannya. Bagaimana kamu melakukannya? Luo Qiming melompat keluar lagi dan berteriak, Xiao Huan, jangan kasar kepada tuan. Luo Yuhuan mengabaikannya dan hanya menatap Qin Fan dengan gembira, jadi kamu adalah ahli seni bela diri legendaris. Lalu mengapa kamu menyembunyikannya dariku sebelumnya? Qin Fan berkata sambil tersenyum, kamu bahkan tidak bertanya padaku. Aku berkata, selama kamu tidak mau, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksamu. Sekarang, aku di sini untuk memenuhi janjiku. Luo Yuhuan perlahan mengulurkan tangan gioknya, aku percaya padamu. Jadi, aku memukulmu panggilan telepon. Qin Fan tersenyum lembut, melangkah maju dan memegang tangan lemah tanpa tulang, aku akan membawamu pergi. Oke. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan pergi seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar, di bawah pengawasan semua orang besar. Ketika Qin Fan melewati Chen Haiseng, Tuan Chen menundukkan kepalanya dan berkata, suruh Tuan Qin pergi. Meskipun Murong Fu tidak berkata apa-apa, dia menundukkan kepalanya sedikit untuk memberi isyarat. Luo Qiming mengertakkan gigi, tiba-tiba maju 2 langkah, dan berteriak kepada Luo Yuhuan, Xiao Huan, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku, dan aku minta maaf padamu. Mulai sekarang, kamu bisa bersama siapapun yang kamu suka, dan ayah akan melakukannya tidak memaksamu. Kamu. Semua orang segera memandang Luo Qiming dengan jijik, gadis berdiam diri yang sempurna ini. Di sisi lain, Yan Jingde lah yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia telah mengantisipasi pilihan Luo Qiming.
Luo Yuhuan berhenti sebentar, dan Qin Fan kembali menatapnya. Lakukan saja apapun yang kamu mau, aku menghormati pilihanmu. Luo Yuhuan melihat ekspresi polos Qin Fan dan menggelengkan kepalanya sedikit, ayo pergi. Melihat keduanya adalah hendak pergi, wajah Luo Qiming memerah karena cemas, dia harus meringankan hubungannya dengan Luo Yuhuan. Tepat ketika dia hendak mengejar, Su Zian menghentikannya, berhenti mengejar, beri Xiaohuan waktu, dia bukan tipe orang yang tidak berperasaan. Tapi, Luo Qiming ingin mengatakan, itu adalah seni bela diri menguasai. Jika Qin Fan bisa dimaafkan, nasib keluarga mereka akan berubah drastis di masa depan. Namun, dia juga mengerti bahwa apa yang dia lakukan barusan terlalu berlebihan. Qin Fan dan Xiaohuan sama-sama marah sekarang, jadi mereka hanya bisa menerima pendapat Su Zian dan membiarkan mereka berdua pergi. Murong Fu dan Chen Haiseng memandang semua orang dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Semua orang di aula menghela nafas lega, merasakan suasana di seluruh aula santai. Tekanan dari Master Seni Bela Diri benar-benar menakutkan. Ya, saya belum pulih. Keluarga yang telah memprovokasi musuh yang begitu mengerikan, dan itu pasti akan berakhir di masa depan. Ayo cepat pergi, dan cobalah yang terbaik di masa depan. Jauhi keluarga Yan. Aula yang ramai dengan cepat menghilang, dan Luo Qiming mengambil kesempatan untuk pergi dengan tergesa-gesa bersama istri dan anak-anaknya. Hanya Chu Zongtian dan putranya yang masih berdiri. Chu Tianming menatap pintu dengan tatapan kosong. Qin Fan telah pergi beberapa saat, tetapi matanya masih menatap ke arah kiri Qin Fan. Ahli seni bela diri. Dia menghela napas panjang. Chu Zongtian berjalan ke arah Yan Jingde, yang wajahnya gelap seperti air, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Yan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yan Jingde meliriknya, pahlawan Nanling ini, begitu mereka melihat bahwa saya telah menyinggung ahli seni bela diri, mereka pergi sepenuhnya karena takut terlibat dengan keluarga Yan saya. Mengapa Anda tidak pergi, Saudara Chu? Chu Zongtian tersenyum tipis. Meskipun ahli seni bela diri itu kuat, dia tidak terkalahkan. Mengapa saya harus pergi? Yan Jingde tertawa, melihat seluruh wilayah Nansu, hanya Saudara Chu yang masih memiliki keberanian. Ya, si bela diri master seni itu kuat, tapi dia tidak terkalahkan. Ada cara untuk menghadapinya. Selama saya punya uang, saya tidak percaya kita tidak bisa mengundang master seni bela diri yang lebih kuat. Dia mematahkan semangatku kaki putranya dan menamparkan wajah keluarga Yan saya di depan umum. Jika balas dendam ini tidak dibalas, saya, Yan, akan menghormati kebajikan saya dan tidak layak bagi orang lain. Chu Zongtian mengangguk, saya akan membantu Saudara Yan. Oke.